Kemudian orang dengan kuah tiga di dalam bahasa Mandarin cenkua. Cenkua ini adalah lambangnya adalah petir. Wah, lambang petir ini maksudnya apa? Orang yang kuah tiga ini kadang-kadang berani sekali untuk berbicara gitu. Halo, ketemu lagi di Buka Hati, Buka Hoki. Kali ini kita akan membahas tentang kuah kamu, arah hadap rumah kamu, dan karakter kamu. Nah, boleh ambil kertas, ballpoint, pensil, atau apapun. Karena ada pepatah mengatakan, setajam-tajamnya otak kita, lebih tajam pensil yang tumpul. Apa maksudnya? Kadang kalau kita terlalu mengandalkan daya ingat kita, sungguh kadang-kadang rugi. Lebih baik kita catat, kapan-kapan kita bisa kembali lagi dan tidak perlu untuk merecall apa yang ada di ingat kita. Tapi karena di YouTube nggak apa-apa juga gitu, dia tanda tayang, nonton aja terus. Oke? Nah, ada beberapa hal dulu yang perlu kita sepakati, yaitu pertama, saya nanti nggak bacain karakter pas saya baca kuah, tidak bacain karakter, tapi nanti dirangkum, yaitu misalnya kuah 1, karakternya apa, 2 dan 3 apa, dan kemudian baru masing-masing mencocokkan diri dengan kuahnya seperti apa, ya. Oke. Yang pertama adalah Handaja, yaitu 31 Januari 71, kuah 3, kemudian arah hadap selatan. Kenny 16 Oktober 1992, kuahnya 8, arah hadapnya barat daya. Kemudian Lukito, Kelinci Api 1987, kuahnya adalah 4 ya, dan hadap yang terbaik adalah utara. Didi Arifinsyah, tanggal 1 Juli 81, kuah kamu adalah 1, arah hadap tenggara. Nanti saya akan bantu bagaimana cara menyetel arah hadapnya. Sekarang saya bacakan dulu biar semua pertanyaan terjawab dulu ya. Kemudian Lydia Halim, 2 Februari 1999, kuahnya 4, arah hadap utara. Kemudian Miss Yani, 6 Juli 1985, kuahnya 9, arah hadap timur. Kemudian Robert Jonathan, 28 Juni 1971, kuahnya 2, timur laut, arah hadap timur laut. Kemudian Melanie Husodo, 11 Juni 1961, kuahnya 3, arahnya selatan. Marek 28 Oktober 1990, kuah 1, arah tenggara. Gunawan 31 Oktober 1982, kuahnya 9, arah timur. Kemudian Setio Wibowo, 4 Januari tahun 73, kuahnya 1, hadap tenggara. Nah, ini ada beberapa yang perlu saya catat ya. Contoh IDFM, itu saya cari. Nama IDFM itu laki-laki atau perempuan. Nah, di dalam perhitungan kuah, ini penting ya, laki-laki dan perempuan tuh perhitungannya beda gitu. Tapi mudah-mudahan saya nggak salah, saya menduga ini adalah laki-laki. Tapi kalau salah nanti komen lagi, nggak apa-apa, nanti saya bikin lagi. Saya asumsi adalah laki-laki. 27 September 1959, kuahnya 8, arah hadap barat daya. Like, saya asumsi juga ini ya, perempuan. 17 Oktober 1983, kuahnya 7, dan arah hadap barat laut. Jojoy, saya menganggap ini laki-laki nih ya, harusnya. 25 Februari 1979, kuahnya 4, arahnya utara. Kemudian Karen 22, Karen Selire, 22 Desember 72, kuahnya 2, timur laut. Kemudian Karen Valerie, ini kakak adik nih, 19 Oktober 74, kuahnya 7, arah hadap yang bagus, barat laut. Kemudian ini ada satu lagi Putra, 21 Oktober 75. Ini keliru nih. Gak ada yang namanya Putra ya. Rupanya tadi saya anggap ada lagi, setelah saya cek gak ada. Oke.
Nah, sekarang kita akan membahas karakter masing-masing berdasarkan KUA ataupun nomor-nomor tersebut. Nah, KUA 1 atau nomor 1 itu berhubungan dengan sifat rendah hati ataupun sifat yang sangat mencintai kemanusiaan. Jadi orang yang KUA 1 itu memiliki sifat cenderung menjadi rendah hati, gampang sekali bergaul dengan orang lain. Cuman ada sisi negatifnya. KUA 1 itu berbicara tentang mudah juga dia untuk self reflection. Self reflection atau refleksi diri itu baik, tapi ketika orang ini kelebihan energi 1 ini, dia menjadi negatif, yaitu menjadi introvert. Kemudian KUA 2 di dalam Pakwa itu artinya lambang seorang ibu. Maka orang yang memiliki KUA 2 mampu mengayomi, empower orang, mungkin cocok juga di bidang konsultan, yaitu untuk memberikan nasihat. Atau kalau misalnya di dalam pekerjaan, mungkin ini cocok sebagai kepala sumber daya manusia. Kemudian orang dengan KUA 3 di dalam bahasa Mandarin Cenkua. Cenkua ini adalah lambangnya adalah petir. Lambang petir itu maksudnya apa? Orang yang KUA 3 ini kadang-kadang berani sekali untuk berbicara gitu. KUA 3 juga berarti orang tersebut bisa untuk berprofesi di bidang yang menjunjung kebenaran, misalnya jadi polisi, jaksa, ataupun jadi pengacara. Ya, kalau di dalam perusahaan atau di dalam karir mungkin juga cocoknya ini orang yang mengambil keputusan strategis, termasuk tadi ya, kalau gabung sama 2 namanya berani untuk mengeluarkan orang. Oke, kemudian kita lanjut dengan KUA 4. KUA 4 dilukiskan sebagai seorang wanita putri sulung di dalam rumah. Nah, kita sudah banyak di dalam masyarakat melihat ada untungnya kalau misalnya satu keluarga itu memiliki putri pertama itu perempuan. Kenapa? Karena dia lebih menjaga keluarganya, adik-adiknya, bapaknya, mamanya. Jadi putri sulung memiliki sifat apa? Mengayomi, pinter untuk menjaga kepentingan keluarga, mampu mendukung orang lain untuk jadi sukses. Oleh karena itu, KUA 4, ini penting nih, penting. Feng Shui dengan kebiasaan pengucapan beda ya. Jadi contoh misalnya orang Hokkien si 4, maka dia nggak mau, wah ini Feng Shui. Bukan, itu hanya pengucapan ya. Sesuatu yang nggak salah juga sih. Sekarang kita tahu NLP ya, kalau kita tiap hari dibilang mati, mungkin juga kita jadi nggak semangat, lama-lama ciut. Nah, ini ada penelitian. Jadi kalau suatu pohon kita tiap hari bilang mati, nggak berbuah kamu, jangan berbuah kamu, bisa jadi kebetulan gitu. Jadi pengucapan itu bukan Feng Shui sebenarnya, tapi karena hubungannya dengan sifat energi ini sangat dekat, jadi seolah-olah kalau 4 dihindari. Tapi kalau di dalam praktek Feng Shui, 4 tidak dihindari, yaitu dia melambangkan akademik, melambangkan pengetahuan, melambangkan tadi kebijaksanaan, melambangkan mampu memeluk semuanya. 5 nggak ada ya. 5 nggak ada. 5 itu nggak ada. Jadi KUA selanjutnya adalah KUA 6 ya. Tadi 4, 5 nggak ada, 6. 6 itu apa? 6 berbicara tentang enggak ada. 6 berbicara tentang creativity. Jangan terlalu serius gitu ya kan. Saya pikir udah pada serius. Nyari apa? Nggak ada dicari. 6 bicara tentang kreativitas ya. Dan 6 seringkali diidentikan di dalam Pakwa sebagai kepala rumah tangga. Orang dengan KUA 6 dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan sungguh kreatif ya. Jadi Anda bisa menduga KUA saya itu berapa. Kemudian kita lanjutkan adalah KUA 7. 7 di dalam Pakwa artinya Tui Kwa. Dia dilambangkan sebagai wanita muda. Nah, orang yang memiliki KUA 7 memiliki pembawaan ceria, bahagia, maunya enjoy life. Nah, di dalam Pakwa kan ada yin dan yang. Yang yang tadi kan yinnya ada. Jadi di dalam Tui Kwa punya suatu kecenderungan maunya yang gampang juga. Jadi bagi orang yang KUA 7, hey, kalau mau sukses, mau maju sedikit harus berjuang.
sedikit harus berani makan pahit ya, karena Tui Kwa punya kecenderungan tidak mau makan pahit. Sedikit ada pahit sudah give up. Jangan, tetap berjuang, berani berjuang. Pahit dikit wajar, dalam hidup itu pahit itu bumbu kok ya. Kemudian kita lanjut ke Kwa 8. Kwa 8 artinya adalah mountain Kwa. Apa tuh mountain Kwa? Kwa orang yang di gunung. Apa maksudnya? Di zaman dahulu kalau namanya gunung itu artinya tempat orang bertapa, tempat orang beristirahat. Jadi orang yang Kwa ini memiliki kecenderungan senang dengan hal-hal yang tadi, spiritual, pergi ke alam ya, bertraveling, adventure di alam, dan senang dengan tadi meditasi, dengan perkataan orang bijak dan lain-lain. Bukan hanya senang dengan perkataan orang bijak, bisa-bisa kalau dia invest ya, betul-betul baca puisi dan lain-lain, dia adalah namanya sastrawan dunia. Jadi Anda yang berKwa 8, manfaatkan baik-baik informasi ini, gunakan baik-baik, pelajari ya. Nah, penting sekali, karena kalau kita mau belajar, maka suatu hari kita bisa mencapai apa yang kita mau. Kemudian Kwa 9. Kwa 9 disebut Li Kwa. Li Kwa itu artinya api ya. Dalam 4 Kwa hanya api cuma satu, nggak ada dua ya, kecuali yang magma bumi nggak dihitung ya. Li Kwa memiliki perawakan orang yang energetik, orang yang berani tampil, penuh dengan semangat ya. Jadi saya sudah baca ini 9 Kwa. Nah, kemudian kita harus lanjut kepada bagaimana kita men-setting rumah kita berdasarkan arah hadap. Nah, ini yang saya bawa namanya Lopan ya. Lopan ini adalah sebuah alat di dalam praktisi Feng Shui, digunakan untuk mengukur arah hadap. Nah, ini bisa diputar-putar ya, bisa diputar-putar. Ini sama aja ya, cuman kalau misalnya memiliki kompas ini tentu lebih baik gitu. Kalau nggak punya nggak apa-apa, pakai aja kompas biasa ya. Dan cara penggunakannya ini adalah sampai jarum pentol 2 itu berada di garis yang ada 2 titik merah. Ketika itu inline, maka string ya, tali-tali ini membantu menentukan arah hadap kita, yaitu seperti apa gitu. Nah, tadi ketika saya sudah membacakan arah hadap gitu, saya berasumsi bisa menggunakan kompas, dan arah-arah hadap tersebut adalah arah-arah hadap sesuai. Jadi kalau misalnya saya sebutkan utara ataupun selatan, maka itu berarti utara kan di 0 derajat, kalau selatan 180 derajat. Cuman ini nasihat saya ya, jadi betul-betul ini harus diperhatikan. Ketika kita mensetel arah hadap ke selatan dan ke utara, itu tidak boleh betul-betul 180 derajat ataupun 0 derajat. Biasanya dikeluarkan, yaitu apa? 182, 183 boleh. Kemudian 177 atau 177,5 boleh gitu. Jadi kira-kira 3 atau 4 derajat keluar dari garis sentral aksisnya. Begitu pula yang timur dan barat ya, yaitu keluar dari sentral aksis. Kenapa? Karena garis selatan dan utara dalam bumi itu adalah energi yang paling dahsyat ya, yang berasal dari kutub utara mengelilingi kutub selatan, dari kutub selatan menuju kutub utara ya. Jadi dengan demikian tidak cocok untuk orang. Jadi bagaimanapun lebih baik kita ngalah supaya garis energi tersebut yang datang dari selatan itu tidak terlalu kuat. Begitu pula sentral timur ataupun sentral barat tidak boleh dipakai ya. Nah, kemudian yang lain yang diagonal ya, otomatis kan ada 8 mata angin yang diagonal bebas ya. Dan artinya itu Anda bisa menggunakannya secara betul. Misalnya tadi Tenggara, maka yang bisa direkomendasikan adalah bukan kacamata ya, yaitu 30 derajat sampai dengan 143. Jadi itu adalah aman untuk daerah Tenggara ya. Jadi intinya betul-betul daerahnya itu adalah, kalau Tenggara sentral kan 135 derajat gitu.
ya. Jadi harus menggunakan kompas dalam rangka untuk menentukan arah-arah tersebut. Jadi sekalian saya bacakan. Kemudian kalau barat daya itu adalah 225, kemudian barat laut adalah 315, kemudian timur laut adalah 45 derajat. Kalau yang lain kan tahu ya, timur adalah 90, barat adalah 270, tapi tidak boleh persis di angka-angka tersebut. Nah, kira-kira itu adalah pedoman bagaimana kita menstel arah hadap rumah kita. Dan kalau berbicara arah hadap rumah kita, kita berbicara arah hadap pintu utama. Video ini sampai di sini. Keep rolling, subscribe channel saya, dan jangan lupa pukul loncengnya. Semoga Anda selalu bahagia dan sukses.